Selamat pagi jemaat yang terkasih, kita bersyukur untuk kekuatan yang diberikan Tuhan, yang dikaruniakan olehnya kepada kita pagi hari ini. Di hari yang baru, di pagi yang segar ini, kita boleh menikmati hari yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu, mari saat ini kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan satu pujian yang menyatakan bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahwa di tengah-tengah kelemahan kita bisa tetap merasakan kuasa Tuhan yang menopang hidup kita. Mari kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kuasa-Mu Tuhan nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh keyakinan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai. Sekali lagi katakan, Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur di pagi hari yang indah ini yang Tuhan berikan buat kami. Karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Allah yang selalu menyertai kami di dalam pasang surut kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tetap ada di sana, meskipun ya Tuhan kami seringkali menyakiti hati-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang lagi
Kami ingin bersama-sama ya Tuhan merenungkan, membaca firman-Mu, dan biarlah ya Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkatilah ya Tuhan di dalam perenungan kami ini. Biar kami bukan hanya mendengarkan, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman. Dan biar kekuatan daripada Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh memahami, kami boleh menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari saat ini kita mau membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur nomor 126 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Mazmur nomor 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Saudara, pernahkah saudara mengalami suatu kejadian atau satu pengalaman di mana saudara mengharapkan sesuatu gitu ya, begitu memimpikan sesuatu, entah itu barang atau keadaan atau apapun itu, dan sudah lama begitu ya saudara impi-impikan dan kelihatannya susah begitu ya, kayaknya nggak bakal terwujud begitu, kayaknya ini begitu sulit untuk bisa tercapai begitu. Tapi ternyata suatu waktu tanpa saudara sadari begitu ya, ketika saudara mungkin sudah mulai menyerah, sudah mau ya udah melepaskan gitu, merelakan keinginan ini, cita-cita atau impian atau apapun itu, tiba-tiba suatu hari impian itu pun terwujud. Impian itu tercapai, saudara. Nah, kira-kira pada saat itu apa yang saudara rasakan? Tentu saja kita semua jika berada di dalam posisi itu, di dalam kondisi seperti itu, kita akan merasa sungguh bersuka cita begitu ya. Sangat bahagia begitu ya, senang luar biasa begitu ya. Nah, saudara-saudara, hal ini pun yang terjadi kepada bangsa Israel ketika Tuhan menepati janjinya kepada mereka, yaitu dengan memulangkan mereka dari tempat pembuangan. Nah, jadi Mazmur 126 ini mencatat satu kenangan gitu. Jadi sebenarnya pemulangan mereka sudah terjadi begitu ya. Jadi Mazmur ini mencatat perasaan apa yang mereka rasakan pada waktu pemulangan itu. Nah, di sini dicatat pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ada satu suasana yang begitu sukacita, suasana yang meriah, suasana yang bahagia. Karena mereka merasa bahwa Tuhan sudah menjawab doa kami. Tuhan sudah membuat impian kami, harapan kami terwujud. Begitu lamanya mereka di pembuangan, di negeri asing. Mereka tidak kenal siapa-siapa, itu bukan rumah mereka, tentu mereka tidak nyaman, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka tidak punya apa-apa juga di sana. Dan mereka ingin pulang, tetapi bertahun-tahun di sana mereka menjadi tawanan di sana, mereka tidak bisa pulang. Mereka selalu berdoa, berharap suatu waktu nanti mereka bisa pulang begitu ya ke negeri mereka sendiri. Selama 70 tahun kira-kira mereka berada di sana. Dan bayangkan saudara, selama 70 tahun mereka terus berharap mereka akan pulang. Dan ketika harinya tiba begitu ya, satu hari nanti ketika mungkin mereka juga sudah mulai menyerah begitu ya, berdoa nggak pernah terwujud gitu, nggak ada tanda-tanda di mana Tuhan akan memulangkan mereka, nggak ada tanda-tanda di mana pembuangan itu akan berakhir gitu. Dan suatu hari kemudian mereka bisa pulang ke negeri mereka. Saudara, ini
Satu keadaan yang bisa dikatakan too good to be true begitu ya. Satu keadaan yang wah ini benar-benar seperti impian yang menjadi kenyataan gitu. Gimana sih rasanya begitu ya? Begitu happy, begitu senang, begitu bahagia begitu ya. Mereka begitu sukacita. Mereka bisa pulang begitu. Dan walaupun mereka tahu bahwa mereka dibuang ke negeri asing itu karena hukuman Tuhan buat mereka atas dosa-dosa yang mereka lakukan, pemberontakan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Tetapi tetap saja kita melihat pada ayat yang pertama, di sana dicatat bahwa mereka mengatakan dengan jelas Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion ya. Jadi mereka percaya bahwa meskipun Tuhan menghukum mereka, tetapi Tuhan jugalah yang telah menepati janjinya dan memulihkan mereka dari kondisi mereka sebagai tawanan. Sekarang mereka sebagai orang yang bebas gitu ya. Mereka bisa pulang ke negeri mereka sendiri. Begitu besarnya perkara yang Allah lakukan ini, tindakan Allah yang begitu luar biasa ini Allah lakukan buat mereka, sampai-sampai bangsa-bangsa di sekitar mereka pun ikut memuji Tuhan, ikut membesarkan Tuhan. Mereka berkata bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Dan begitulah sukacita di antara mereka itu tersebar kemana-mana. Karena begitu besar, begitu bahagianya mereka dengan kondisi mereka ketika mereka pulang dari pembuangan. Namun saudara, ketika kita kemudian membaca lebih lanjut kepada bagian yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-6, di sini kita melihat ada perubahan suasana yang begitu drastis gitu. Ada perbedaan yang begitu sangat besar begitu di dalam antara ayat yang pertama tadi, ayat pertama sampai yang ketiga tadi, dan ayat yang keempat sampai yang keenam. Kalau tadi suasananya penuh keceriaan, penuh sukacita, penuh ucapan syukur begitu ya, penuh kebahagiaan. Di sini kita melihat bahwa ayat 4 dan ayat 6 ini ditulis dengan penuh air mata gitu ya. Kalimat-kalimatnya kayaknya penuh kesedihan, penuh pengharapan. Jadi seperti mereka sedang bersedih begitu ya, sedang susah begitu, sedang sulit. Nah, saudara, bukankah mereka baru saja gitu ya? Bukankah mereka baru saja merayakan gitu, mengenang bagaimana Tuhan akhirnya membebaskan mereka. Hari-hari yang dipenuhi dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Lalu mengapa sekarang kita melihat dalam waktu yang begitu dekat mereka sudah bersedih gitu ya? Dari ayat yang 1 ke 3 mereka begitu sukacita. Sekarang ayat 4 sampai ayat 6 sepertinya penuh dengan air mata. Ada apa sebenarnya? Nah, ternyata saudara, walaupun mereka bisa pulang kembali ke negeri mereka, ke bangsa mereka sendiri, ada satu kenyataan pahit yang harus mereka hadapi ketika mereka kembali ke negeri mereka, yaitu mereka harus mendapati ya, mereka melihat keadaan negeri mereka yang tidak seperti yang mereka harapkan gitu ya. Ketika mereka datang ke kotanya, ketika mereka pulang ke negeri mereka, mereka mendapati kota mereka sudah hancur. Kota mereka sudah menjadi reruntuhan, tempat tinggal mereka sudah tidak ada lagi. Dan mereka tentu saja dengan kondisi yang seperti ini membutuhkan satu pembangunan kembali. Saudara, kita tahu bersama bahwa pembangunan kembali suatu kota, suatu daerah, suatu negeri itu bukanlah satu hal yang mudah begitu ya, bukanlah satu hal yang cepat, yang instan gitu, tapi membutuhkan banyak persiapan, membutuhkan banyak material, dana, tenaga, waktu dan lain-lain gitu ya. Ada satu persiapan yang matang begitu di sana. Sedangkan ketika mereka pulang dari pembuangan, mereka adalah tawanan gitu ya, tawanan yang baru dipulangkan dan tidak memiliki apa-apa, harta nggak punya, apapun nggak punya begitu ya. Dan sekarang mereka diperhadapkan kepada kondisi yang sulit di mana mereka harus membangun kembali negeri mereka dengan tangan kosong, kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada tapi tidak begitu banyak. Dan mereka harus membangun kembali. Mereka hanya punya tekad dan keyakinan yang kuat. Nah, saudara, keyakinan mereka itu mereka letakkan hanya kepada Tuhan saja. Kalau kita lihat tadi di ayat yang pertama dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Nuansa yang sama, kemudian kita bisa lihat lagi di ayat yang keempat. Yaitu ketika di sana dikatakan bahwa pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Jadi ayat yang pertama mereka menyadari bahwa
Tuhan memulihkan mereka. Dari mereka di tempat pembuangan sampai mereka bisa pulang kembali ke negerinya. Sedangkan ayat keempat, mereka seperti berdoa meminta Tuhan memulihkan keadaan mereka. Saudara, dua ayat ini kelihatannya seperti berbeda begitu ya, kedengarannya. Tetapi ini menunjukkan satu keyakinan yang sama. Mereka sama-sama di dalam kedua ayat ini menunjukkan keyakinan yang sama kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang mereka percaya dapat memulihkan keadaan mereka. Sama seperti Tuhan memulihkan keadaan mereka sebagai tawanan, sekarang menjadi orang bebas. Maka mereka percaya Tuhan pun sanggup memulihkan keadaan mereka yang hancur porak-poranda, gersang tandus, menjadi seperti semula. Menjadi negeri yang baik, negeri yang nyaman yang dapat mereka tinggali. Dan bukan cuma itu saja, saudara-saudara. Mereka pun berharap bahwa pemulihan itu bukan cuma hanya terhadap negeri mereka, terhadap kota mereka. Puing-puing yang hancur itu bisa kembali lagi gitu ya. Bukan hanya itu yang mereka harapkan, tetapi bagaimana mereka mengharapkan pemulihan terhadap diri mereka sendiri, terhadap hati mereka. Mereka yang mungkin hampir kehilangan imannya, mereka yang mungkin berduka cita melihat kotanya hancur, mereka yang begitu lama di tempat pembuangan dan kemudian merasakan penderitaan yang luar biasa. Mereka rindu juga hati mereka, iman mereka dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara, bukankah ini juga terjadi dengan kita begitu ya? Selama kurang lebih 2 tahun, kita juga mengalami kondisi yang tidak mudah akibat pandemi begitu ya. Semua orang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan karena kita dipaksa ya, seperti dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi dengan tiba-tiba. Ya misalnya kita biasa-biasanya setiap hari begitu ya, keluar aja gitu. Nggak perlu ingat pakai masker begitu ya. Nggak perlu ingat bawa hand sanitizer gitu ya. Atau keluar mesti cuci tangan, nggak boleh pegang ini sembarangan, pegang itu. Atau ketemu orang kita biasanya mungkin seneng banget ketemu teman, saudara, cipika-cipiki begitu ya. Sekarang nggak boleh. Lalu kita yang biasanya mungkin keluar, kumpul dengan keluarga, sekarang kita harus belajar untuk tinggal di rumah. Ya, tinggal di rumah, bahkan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, belanja pun dari rumah gitu ya. Jadi semuanya kita seperti orang terisolasi begitu. Nah ini bukan cuma masalah kita tinggal di rumah aja, hore, liburan begitu ya. Mungkin awal-awal terasa liburan, tapi lama-kelamaan orang mulai banyak yang stres gitu ya, depresi, dan merasa tidak mampu lagi begitu ya untuk menghadapi keadaan ini. Karena di sana kita harus belajar untuk melepaskan kenyamanan kita, melepaskan bahkan harta kita, pekerjaan kita, sampai juga merelakan kepergian orang yang terkasih begitu karena terkena penyakit ini, terkena virus ini. Nah, selama ini juga, selama waktu pandemi ini kita terus berdoa begitu ya, meminta Tuhan memulihkan keadaan kita, memulihkan kondisi dunia ini gitu ya. Tetapi apa yang kemudian kita alami bahwa yang terjadi adalah gejolak demi gejolak terus datang. Ketika kemudian kita bersyukur begitu ya, mulai merasakan oh angka COVID mulai turun, wow, yeay, seneng gitu ya. Tetapi ternyata berapa waktu kemudian melonjak naik dengan tinggi. Kemudian turun lagi, naik lagi dengan tinggi. Saudara, ini merupakan satu kondisi di mana kita kemudian mungkin berpikir, oh Tuhan, kenapa nggak habis-habis begitu ya? Tuhan kenapa nggak selesai-selesai? Tuhan kenapa sih Tuhan nggak turun tangan aja begitu? Tuhan selesaikan aja semuanya, virus apapun itu begitu ya, sehingga keadaan menjadi pulih kembali. Kita berdoa, tapi rasanya kok nggak ada jawaban. Sampai akhirnya saat ini saudara, kita mulai melihat gitu ya, sedikit demi sedikit Tuhan mulai memulihkan keadaan yang ada. Memang belum sepenuhnya begitu ya, tapi mulai ada setitik harapan di sana. Nah, setidaknya begitu ya saudara, kita sudah bisa membuka masker begitu ya. Nah, seperti saya hari ini ketika memimpin pagi ini saya sudah bisa membuka masker begitu ya. Ketika kita di ruang terbuka juga kita sudah bisa membuka masker. Betapa leganya begitu ya. Lalu kita juga bisa datang beribadah begitu ya di dalam rumah Tuhan. Sesuatu yang
tahun ini mungkin lebih kita rindukan begitu ya, rasanya nggak afdol gitu, nggak enak gitu ya ibadah di rumah. Sekarang kita bisa datang ke rumah Tuhan, saudara, dan itu suatu yang luar biasa begitu ya. Lalu kita juga mungkin bisa bepergian kemana-mana tanpa protokol yang ketat begitu ya. Sehingga kita bisa bertemu dengan orang-orang yang terkasih yang selama ini terkurung di rumah, kita nggak bisa ketemu siapa-siapa. Lalu kemudian kita melihat sedikit demi sedikit perekonomian mulai bangkit. Ada banyak usaha yang sudah mulai dibuka kembali, mereka memulai lagi ada yang mulai dari nol, ada yang berusaha lagi dan sebagainya ya. Sehingga lapangan pekerjaan sudah mulai terbuka luas. Anak-anak kita juga yang bersekolah, yang berkuliah sekarang sudah bisa mengikuti perkuliahan atau sekolah onsite gitu, sudah tidak online lagi. Nah, kita melihat bahwa di sini keadaan sudah mulai banyak berubah dibanding dengan tahun-tahun kemarin. Dan ini menunjukkan adanya suatu perubahan menuju kebaikan gitu ya. Ini sedang terjadi dan Tuhan menjawab doa kita. Meskipun demikian saudara, meskipun kita sudah melihat ada banyak perubahan yang terjadi menuju kebaikan, tapi bukan berarti kita kemudian berpangku tangan, santai-santai gitu ya, tidak melakukan apa-apa, tunggu, nanti keadaan baik sendiri begitu. Tidak saudara, kita perlu bekerja keras. Masih ada banyak hal yang perlu kita lakukan untuk pemulihan sepenuhnya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, tapi kita juga perlu melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita kemudian menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Tuhan kita tidak akan pernah menutup mata terhadap kerja keras kita, usaha kita untuk kita membangun kembali usaha kita, membangun kembali keluarga kita, ekonomi keluarga kita gitu ya. Tuhan gak akan pernah menutup mata pada kerja keras. Tuhan akan mengganti setiap tetesan air mata kita, setiap tetesan keringat kita yang tercurah, asalkan kita tentu saja berserah penuh kepada pimpinan Tuhan dan kita terus yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Maka Tuhan pasti bertindak memulihkan kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Dikatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Setiap kita yang bekerja keras, yang melakukan sesuatu untuk pemulihan kita, untuk memulihkan keadaan ini, memulihkan kondisi keluarga kita, diri kita sendiri, Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Tuhan pasti memulihkan semuanya asalkan kita bersandar kepadanya. Dan saudara, ini bukan hal yang sesuatu yang bagi Tuhan ini bukan sesuatu yang berat gitu ya. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, mengorbankan dirinya sebagai ganti atas dosa kita dan kemudian dia bangkit mengalahkan maut. Artinya Yesus telah membereskan masalah terbesar kita yaitu dosa. Sehingga kita yang dahulu tidak mengenal Allah dan kebaikannya, sekarang kita bisa dengan penuh keberanian datang menghadap Allah. Kapan saja kita mau kita bisa datang kepadanya melalui doa. Nah saudara, maka tidak ada masalah yang tidak dapat dibereskan oleh Tuhan. Dosa kita yang begitu besar, dosa yang menjadi masalah utama kita sudah Tuhan bereskan. Apalagi masalah kehidupan kita sehari-hari, apalagi memulihkan keadaan kita. Tuhan pasti akan menunjukkan kemurahannya untuk memulihkan keadaan kita. Hanya Tuhan mau kita tetap mengerjakan bagian kita dengan setia. Meskipun saudara itu sulit ya, meskipun sambil mencucurkan air mata kita melakukannya, meskipun kita bermandikan keringat, asalkan kita tetap berjalan maju bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Ia akan memelihara kita sampai pemulihan yang sepenuhnya itu terjadi di dalam keluarga kita. Mungkin juga di dalam pekerjaan kita, di dalam kondisi perekonomian kita, dalam pendidikan, dalam apapun itu. Tuhan sanggup juga
memulihkan kita. Dan ingatlah bahwa Tuhan sanggup juga memulihkan hati kita, memulihkan pikiran kita, bahkan juga iman kita yang mungkin waktu pandemi kemarin kita sempat ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan. Kita sempat ragu-ragu untuk berserah kepada Tuhan gitu ya, karena kok kelihatannya nggak ada harapan lagi dunia ini. Tuhan kok nggak menjawab gitu ya. Atau mungkin kita yang sempat kecewa sama Tuhan karena akhirnya kondisi kehidupan kita hancur gitu ya, porak-poranda. Mari kita kembali lagi kepada Dia. Tuhan akan memulihkan juga keadaan kita, iman kita, hati kita, pemikiran kita, jika kita datang kepadanya. Dan jika mungkin kita sampai saat ini merasa kok pemulihan itu belum terjadi ya dalam kehidupan saya, maka saudara bersabarlah sedikit lagi. Tunggu sebentar lagi. Tuhan pasti menyatakan kebesarannya di tengah-tengah kehidupan kita. Asalkan kita tetap setia berharap kepadanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita bersandar dan berpegang kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari saat ini kita bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Kita berdoa dan biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau kami saat ini mulai melihat ada pemulihan di dalam kehidupan kami dan berangsur-angsur membaik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya itu semua karena Tuhan yang telah mengerjakannya. Kami percaya Tuhan yang telah melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami, sehingga perlahan-lahan ya Tuhan masa pandemi ini mungkin sebentar lagi akan berakhir. Tuhan tetap berikan kami iman, berikan kami keyakinan yang teguh ya Tuhan, supaya apapun yang terjadi nanti, apapun yang mungkin yang gelombang apapun dalam kehidupan kami akan terjadi nanti ya Tuhan, kami tetap bersandar hanya kepada Tuhan, dan kami tetap yakin hanya Tuhanlah yang mampu menjawab setiap keluh kesah kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, pemulihan yang sepenuhnya daripada Tuhan, baik itu mungkin di dalam kondisi keluarga, baik itu mungkin dalam hal pekerjaan ya Tuhan, mungkin juga dalam hal perekonomian dan hal yang lain ya Tuhan, dalam segala aspek kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang mengetahui sampai kedalaman isi hati mereka. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau juga yang menolong mereka. Engkau yang melihat apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sekarang gumulkan ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menjawab doa mereka. Engkau memulihkan kondisi mereka dalam segala aspek. Juga ya Tuhan, mungkin ada di antara kami ya Tuhan yang ingin kembali lagi kepada Tuhan, mungkin sempat ragu-ragu, mungkin sempat kecewa juga kepada Tuhan karena doa-doa tidak dijawab, atau mungkin karena ada kondisi yang begitu berat dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka dan mereka menjadi kecewa kepada Tuhan. Maka Tuhan, lihatlah mereka, tiliklah hati mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau membawa kembali mereka ke jalan yang benar ya Tuhan. Mereka mau kembali ke jalan Tuhan, percaya lagi kepada Tuhan, beriman lagi kepada Tuhan, mau belajar untuk mengasihi Tuhan lagi. Dan biar Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin setia. Bukan hanya karena ketika keadaan baik, tetapi juga ya Tuhan ketika keadaan menjadi buruk. Dan biarlah ya Tuhan kami semua boleh dikuatkan, boleh diyakinkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan usaha, pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu di tempat ini, di gereja ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di tengah-tengah kerja keras mereka, di tengah-tengah cucuran air mata mereka ya Tuhan, mereka boleh tetap kuat, mereka boleh tetap bersemangat ya Tuhan, tetap tegar. Karena mereka tahu dan mereka percaya ya Tuhan, ada Engkau yang bersama-sama dengan mereka. Ada Engkau yang memberkati mereka. Ada Engkau yang tidak pernah menutup mata terhadap apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka.
Walaupun sulit, walaupun susah, walaupun penuh dengan tantangan ya Tuhan, tapi biarlah ya Tuhan mereka jemaat-Mu ini boleh tetap beriman dan setia kepada Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin negara kami ini. Biarlah di tengah-tengah rapat mereka, di tengah-tengah mungkin pembicaraan mereka untuk merancangkan apa yang harus dilakukan terhadap negara ini Tuhan. Biarlah Engkau juga mengirimkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah mereka, memberikan mereka hikmat ya Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan itu adalah berasal daripada Engkau saja. Kami mohon ya Tuhan, biarlah apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, Tuhan jauhkan daripada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mencari keuntungan diri sendiri. Biarlah selalu apa yang mereka lakukan, mereka punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mereka melakukannya dengan hati yang takut akan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Terima kasih ya Tuhan juga untuk kebaikan-Mu buat setiap kami. Juga Tuhan sudah boleh mengizinkan kami menikmati setiap hari kami, bahkan di hari-hari ini kami juga boleh menikmati satu kenyamanan tersendiri. Kami boleh datang beribadah di gereja ya Tuhan, di rumah Tuhan. Dan itu semua kami percaya adalah berkat daripada penyertaan Tuhan saja. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kebaktian pada hari Minggu besok. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang melayani, baik yang akan menyampaikan firman-Mu, baik yang akan memimpin pujian, yang akan bermain musik, baik juga tim multimedia yang akan melayani Tuhan besok. Engkau yang akan memberkati setiap mereka, memberkati persiapan mereka ya Tuhan, dan Engkau juga memberkati pelayanan mereka. Biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, ini sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biar jemaat-Mu boleh diberkati juga, hidup jemaat-Mu boleh penuh limpah sukacita. Dan biarlah ya Tuhan kami bisa beribadah, memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami sekali lagi menyerahkan kebaktian umum besok juga untuk suasana yang ada. Tuhan juga berkati. Tuhan berkati setiap alat-alat yang akan kami gunakan, biar itu bisa beroperasi dengan baik. Dan juga berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang akan datang. Biar kiranya Tuhan menyiapkan hati mereka, sehingga mereka datang ke tempat ini untuk beribadah besok dengan hati yang sungguh-sungguh tulus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk kebaktian sekolah minggu besok, baik yang anak-anak yang beribadah onsite di gereja maupun mereka yang anak kecil Tuhan yang masih online di rumah. Tuhan juga yang menolong untuk persiapan para lause-lause, baik lause-lause yang akan menyampaikan cerita, mereka yang akan memimpin pujian, bermain musik, maupun mereka yang akan mendampingi anak-anak. Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menolong para lause-lause ini. Biar para lause juga boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka, dan bisa mereka tunjukkan, mereka bagikan kepada setiap anak-anak yang mereka layani. Biar hidup para lause-lause ini juga boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat, dan kasih Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kesiapan hati anak-anak ini juga ya Tuhan, biar kiranya mereka juga boleh siap, orang tua mereka juga boleh membantu mereka untuk bisa siap besok mengikuti ibadah. Dan biar sejak kecil ya Tuhan, mereka boleh memahami firman Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat kami. Mungkin ada yang sedang sakit, ada juga mungkin yang mengalami duka cita. Tuhan, Engkau yang mengetahui keadaan mereka. Kiranya Engkau yang terus memberikan kekuatan, memberkati mereka di dalam kelemahan tubuhnya, biar mereka juga bisa terus berharap hanya kepada Tuhan. Biar kesembuhan yang Tuhan berikan juga boleh menjadi sukacita tersendiri, dan biar hanya Tuhan yang dipuji, yang disembah. Juga untuk mereka yang berduka cita, biar kiranya ya Tuhan, Engkau yang menghiburkan keluarganya di tengah-tengah waktu yang tidak mudah ini. Biar Tuhan yang juga memberikan kekuatan untuk mereka bisa melaluinya. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Ini syukur kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat menikmati hari ini, menikmati akhir pekan, dan biarlah kita bisa bersama-sama kembali ke rumah Tuhan besok untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati.